Shalom, saudara-saudaraku dimanapun kau berada. Senang sekali berjumpa dengan saudara lewat ibadah live pada hari ini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya, kiranya shalom benar-benar ada dalam diri saudara. Damai sejahtera benar-benar ada padamu. Dan itu engkau sadari, karena kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan menopangmu, Tuhan menguatkanmu, dan kau mengalami itu secara nyata, sehingga dalam kondisi apapun, shalom menjadi bahagianmu. Saudara-saudaraku, tema khotbah pada hari ini, hari yang spesial, hari yang khusus, di dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema hari ini adalah berjaga-jagalah. Saudara-saudara, ini merupakan tema yang biasa. Tema ini karena biasa, sudah begitu sering dikhotbahkan. Baik itu dalam kelas renungan harian, maupun dalam khotbah-khotbah ibadah raya seperti hari ini. Termasuk belakangan ini, saya percaya saudara banyak mendengar khotbah-khotbah dengan tema berjaga-jagalah. Karena itu tidak salah kalau saya katakan tema khotbah ini adalah tema khotbah yang biasa. Namun saudaraku, jangan berpikir kecil, jangan meremehkan tema ini. Sebab tema ini sekalipun ini biasa, ini adalah tema khotbah yang alkitabiah. Dan karena ini tema yang alkitabiah, saya percaya tema ini tetap up to date. Tema ini tetap relevan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan berapa kali pun kau mendengar khotbah dengan tema ini, aku percaya engkau akan mendapatkan berkat. Dan lewat pertolongan Tuhan yang menuntun saudara. Dan tidak salah kalau hari ini saudara meluangkan waktu untuk mendengar khotbah ini. Baiklah saudara-saudaraku, mari sebagai dasar renungan atau khotbah hari ini, kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dan Injil Matius pasal 24 ayat 42. Guru Injil Rinto yang akan membacakan dua bagian ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dan Matius 24 ayat 42. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Matius 24 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, apa itu berjaga? Apa itu berjaga-jaga? Dalam bahasa yang mirip, berjaga-jaga berarti waspada. Bahasa lainnya berjaga-jaga berarti siap sedia. Namun kalau kita melihat bahasa asli kitab Perjanjian Baru,
Berjaga-jaga di sini mengandung dua arti yang begitu sangat-sangat luar biasa. Yang pertama adalah berjaga-jaga berarti tidak tidur. Apanya yang tidak tidur? Tidak tidur di sini adalah tidak tidur secara rohani. Pengertian yang kedua dari bahasa asli Perjanjian Baru, berjaga-jaga berarti hidup. Apanya yang hidup? Yang hidup adalah rohaninya. Sehingga tatkala firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah berarti rohani kita tidak boleh tidur, rohani kita tidak boleh mati. Sebaliknya, rohani kita harus hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu berarti ini berbicara hal rohani. Lalu apa dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah ini hanya akan berdampak kepada kehidupan kita nanti tatkala kita tinggalkan dunia ini? Tidak, saudaraku. Sekalipun ini bicara hal rohani, namun ini justru akan mempengaruhi totalitas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Sebab kerohanian seseorang, tentu ini dalam konteks iman Kristen. Saya ulangi, kerohanian seseorang, kerohanianku dan kerohanianmu akan mempengaruhi totalitas kehidupanmu. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa saudara kita harus berjaga-jaga? Ada dua alasan yang mendasar. Alasan pertama adalah karena Tuhan pasti datang kembali. Perhatikan kalimat ini. Karena Tuhan pasti datang kembali. Inilah sebuah pesan besar. Sebuah pernyataan luar biasa. Tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, ada dua malaikat yang berkata bahwa dia akan datang kembali. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata datang kembali, akan datang kembali, ini bukan berarti bisa iya, bisa enggak. Ini bukan berarti ada kemungkinan tidak datang. Ini bukan berarti bisa ditepati atau tidak. Enggak, saudara. Tetapi kalimat akan datang kembali itu ditegaskan dengan sebuah istilah yang artinya pasti datang kembali. Pasti, enggak mudah-mudahan. Pasti Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan itu? Pada saat dunia ini berakhir. Pada saat hari kiamat tiba, Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Bukan untuk mati bagi saya dan saudara. Bukan untuk menderita di salib bagi saya dan saudara. Tapi tatkala Yesus datang pada hari kiamat nanti, Yesus datang untuk menghakimi saya dan menghakimi saudara. Tatkala saudara mendengar kalimat ini, mungkin dalam pikiranmu berkata, dari dulu sudah sering mendengar khotbah itu. Katanya Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Dari saya kecil sampai sekarang saya besar, sampai sekarang saya tua, saya sudah sering mendengar kalimat itu. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Mana buktinya? Sampai setua begini pun Tuhan juga enggak datang-datang. Mungkin ini ada dalam pikiranmu. Namun saudara-saudaraku, jangan lupa, mungkin saja kedatangan Tuhan Yesus secara umum ke dunia ini, yaitu pada hari kiamat, engkau dan saya tidak mengalami. Mungkin saja. Namun jangan lupa, Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu untuk menjemput saya dan menjemput saudara. Dan pada saat Tuhan datang menjemput kita, di situ kesempatan kita sudah berakhir. Tidak ada kesempatan lain lagi, kecuali yang tinggal hanya ada dua,
Bagi kita yang sudah menghargai hidup, maka ada sebuah sukacita, ada kemuliaan yang menunggu kedatangan kita. Tetapi bagi kita yang menyanyiakan hidup, tinggal penyesalan. Dan bicara akan hal ini, siapa di antara kita yang berani memastikan bahwa kita tidak akan tinggalkan dunia ini? Cepat atau lambat kita pasti akan berakhir. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini. Cepat atau lambat Tuhan akan jemput kita. Disinilah yang menjadi letaknya, menjadi persoalannya. Kita harus mempersiapkan diri dengan selalu berjaga-jaga. Alasan kedua, saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan tidak pernah memberitahu. Artinya engkau dan saya nggak akan tahu. Sebab Tuhan tidak mungkin memberitahukan kedatangannya kepada kita. Alkitab dengan jelas mengilustrasikan, menggambarkan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Di dalam pembacaan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga jelas sekali. Dua malaikat berkata, sebagaimana ia naik ke surga yang dengan cara tiba-tiba, demikian juga ia akan datang kembali dengan cara yang tiba-tiba, yang tidak pernah kita duga atau kita sangka. Dan ini yang menjadi dasar kita harus selalu berjaga-jaga. Karena itu saudara-saudaraku, jangan sibukkan dirimu menghitung-hitung dengan cara hitunganmu, mereka-reka dengan cara engkau mereka-reka, mengkait-kaitkan dengan cara engkau mengkait-kaitkan bahwa Tuhan Yesus akan datang sekian, akan datang pada tanggal sekian, akan datang pada tahun sekian. Stop, lakukan ini. Sekali lagi lewat mimbar ini, kita harus berhenti dari hal ini. Sebab itu bukan urusan kita, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Dengan cara apapun kita menghitung, pasti salah. Dengan cara apapun kita mereka-rekakannya dan berusaha memastikannya, pasti akan salah. Karena apa? Tuhan gak mungkin memberitahu. Lebih baik urusi diri kita. Lebih baik kerjakan bagian kita. Lebih baik konsentrasikan kepada apa yang memang harus kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam poin yang ketiga ini, setelah saudara memahami apa itu berjaga-jaga, mengapa kita harus berjaga-jaga, maka yang terakhir adalah dengan cara apa kita berjaga-jaga, atau apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, dalam poin ini, karena ini poin yang penting saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita kerjakan sebagai bukti bahwa kita berjaga-jaga. Dan 3 hal ini diawali dengan kata benahi. Benahi. Pertama, benahi imanmu. Jikalau ternyata terjadi kesalahan terhadap iman kita, terjadi kesalahan terhadap iman kita, saya ulangi sekali lagi, mau tidak mau harus benahi iman kita. Saudara-saudaraku, saya percaya setiap kita akan paham bahwa ini adalah prinsip. Bahwa yang Tuhan cari, yang Tuhan ingin dapatkan dalam diri kita, tatkala Tuhan menjemput kita, tatkala Tuhan datang kedua kali nanti adalah, adakah iman di hatimu? Masih ingat pujian? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di hatimu, saudara? Iman yang bagaimana? Mungkin bagi saudara sudah terlalu sering mendengar pembahasan ini. Tetapi karena ini hal yang prinsip, maka akan saya sampaikan kembali kepada saudara.
Iman yang bagaimana? Yang seharusnya kita miliki, saudara. Iman itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan artinya kita sadar betul kita ini berdosa. Dan kita butuh penolong, kita butuh penyelamat. Sehingga kita datang kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan kita. Nah saudara-saudara, kenapa ini harus saya tegaskan? Karena saya percaya banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dasarnya bukan iman yang menyelamatkan. Kalau saya survei, bisa saya temukan banyak hal. Mengapa orang percaya kepada Tuhan? Mereka bisa berkata, karena saya sakit dan saya kepingin Tuhan sembuhkan. Mungkin yang lain berkata, karena hidup saya susah dan saya kepingin hidupnya tidak susah. Mungkin yang lain akan berkata, karena saya punya banyak masalah dan saya ingin Tuhan menyelesaikan masalah saya, dan macam-macam. Saudara-saudaraku, tidak salah. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu kalau Tuhan mau. Tuhan sanggup mengubah nasibmu kalau Tuhan mau. Tuhan sanggup melakukan apapun kalau Tuhan mau. Namun, kalau ini yang menjadi dasar imanmu kepada Tuhan, ini yang menjadi dasar keyakinanmu kepada Tuhan, maka imanmu bukan iman yang Tuhan harapkan. Imanmu hanya iman yang sementara, yang hanya berguna untuk kehidupan sementara ini, dan tidak akan berfaedah dalam kehidupan kekekalan. Kalau ternyata engkau sudah mengaku percaya Tuhan, engkau sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, dan ternyata engkau dapati imanmu bermasalah. Ayo saudara, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan bagimu, benahi imanmu. Sehingga saudara-saudara, tatkala iman kita dibenahi, maka kita akan menjadi orang yang terus-menerus selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga. Bagaikan 5 gadis yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang awalnya berjaga-jaga, tetapi kemudian padam dan tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kadang-kadang berjaga-jaga, kadang-kadang rajin berdoa, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang rajin ibadah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita rajin membaca Alkitab, kadang-kadang enggak. Iman kita tidak menentu, iman kita tergantung kondisi. Atau lebih parah lagi, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak peduli terhadap kerohanian kita. Kalau itu terjadi berarti benar-benar iman kita yang bermasalah. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita benahi? Yang perlu kita benahi adalah benahi pelayananmu. Saya yakin setiap kita yang sudah mengaku percaya Tuhan, kita tahu, kita sadar, orang yang percaya Tuhan pasti melayani Tuhan. Tapi persoalannya saudara, mengapa engkau melayani Tuhan? Untuk apa engkau melayani Tuhan? Apa yang menjadi motivasi dasarmu? Apa yang menjadi alasan utamamu sehingga engkau dan saya melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan karena kita merasa bisa? Apakah kita melayani Tuhan karena kita merasa mampu? Apakah kita melayani Tuhan supaya kita bisa hidup sejahtera sehingga kita melayani? Apakah kita melayani Tuhan karena supaya kita dikenal, supaya kita dipuji oleh orang banyak? Apakah kita melayani Tuhan karena ini, karena itu, dan lain sebagainya? Saudara-saudaraku, kalau ternyata di dalam motivasi dasar kita ada sebuah motivasi dasar yang salah dalam melayani, maka mumpung masih ada kesempatan, ayo benahi pelayanan kita. Pelayanan yang benar, pelayanan yang sejati,
yang berkenan di mata Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dilakukan oleh anak-anaknya adalah pelayanan yang dilakukan dengan dasar karena kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, yang mana dia pernah atau dia sudah mengalami kasih dari Tuhan. Sehingga seluruh pelayanannya itu dikerjakan untuk membalas apa yang sudah ia alami, untuk membalas apa yang sudah ia terima. Sehingga yang dikejar bukan dirinya, bukan namanya, bukan keluarganya, tapi yang dikejar adalah agar lewat pelayanan itu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku, mari berhenti sejenak dalam poin ini. Bagaimana kualitas pelayanan kita selama ini? Di balik pelayanan yang kita kerjakan itu, apa yang kita kejar? Atau benar-benar merupakan persembahan hidup kepada Tuhan? Saya tidak tahu jawabanmu. Tapi saudara bisa menjawab dengan jujur di mata Tuhan. Mengapa seseorang yang melayani kemudian kecewa? Mengapa seseorang yang awalnya giat melayani kemudian tinggalkan pelayanan? Mengapa seseorang bisa berkata, apa untungnya aku melayani? Apa yang aku dapat dengan aku melayani? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bukti bahwa pelayanannya bermasalah. Saudara-saudaraku, tatkala saya merenungkan kebenaran ini, hati saya merasa tergetar. Karena mau tidak mau ini pun harus menjadi sebuah alat introspeksi bagi saya pribadi. Apa yang saya kejar dalam pelayanan ini? Mudah-mudahan lewat khotbah hari ini, pelayanan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita benahi? Benahi totalitas kehidupan kita. Seorang Kristen yang benar, imannya harusnya benar. Seorang yang imannya benar harusnya diwujudkan dengan pelayanan yang benar. Dan seorang yang iman dan pelayanannya benar harus nampak lewat totalitas hidup yang benar. Artinya apa? Iman yang benar dan pelayanan yang benar akan mengerucut kepada sebuah tata kehidupan, pola hidup yang benar. Dengan cara demikian, tidak akan bisa dipisahkan antara rohani dan jasmani. Tidak bisa dipisahkan. Hari ini katakanlah hari Kamis, kita lagi merayakan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Berarti aku jadi makhluk rohani. Sementara besok enggak lagi. Atau katakanlah hari ini hari Minggu, hari kita beribadah kepada Tuhan, berarti aku ini makhluk rohani. Aku harus takut sama Tuhan kelihatannya. Tapi besok hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya sudah bebas. Enggak. Iman yang benar harus diwujudkan dalam totalitas kehidupan kita. Karena apa? Totalitas kehidupan kita ini adalah ladang pelayanan bagi Tuhan. Saya ulangi. Totalitas kehidupan kita ini adalah ladang pelayanan bagi Tuhan. Dan seluruh totalitas hidup kita ini adalah merupakan bukti kesungguhan dari iman kita. Karena itu mari, bagi saudara dan saya yang mungkin selama ini iman kita hanya sampai kepada ranah logika, hanya sampai kepada ranah di pikiran kita. Ayo, hidupi iman kita. Buktikan kesungguhan iman kita lewat totalitas hidup yang dihidupi oleh iman. Sehingga totalitas hidup kita, baik di dalam kita sekolah, di dalam kita bekerja,
di dalam kita berumah tangga, di dalam kita lakukan aktivitas apapun, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semuanya ini kita lakukan sebagai bentuk, sebagai bukti, sebagai tanggung jawab kita harus selalu berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali, atau secara khusus menanti datangnya Tuhan untuk menjemput saya dan menjemput saudara kembali ke pangkuannya. Saudara-saudaraku, engkau boleh lupakan khotbah pada hari ini. Saya ulangi sekali lagi, engkau boleh lupakan khotbah saya pada hari ini. Tetapi satu hal yang tidak boleh engkau lupakan, pastikan engkau berjaga-jaga. Pastikan bukti engkau berjaga-jaga itu miliki iman yang benar, miliki pelayanan yang benar, dan miliki totalitas hidup yang benar yang didasari oleh imanmu kepada Tuhan. Dengan demikian, saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang selalu berjaga-jaga sampai Tuhan menjemput saya dan menjemput saudara.